Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik ya, Baik. tetap sehat dan semangat dalam belajar. Walaupun di saat pandemi seperti ini, kalian harus tetap semangat dan Ibu tidak akan henti-hentinya mengingatkan kalian tentang protokol kesehatan. Ya, yang pertama ya, apa disingkat dengan apa? 3M. Yang pertama adalah mencuci tangan pakai sabun. Kemudian memakai masker. Kemudian menjaga jarak. Hindari kerumunan. Oke, untuk mengawali kegiatan belajar hari ini, kita awali dengan berdoa. Silahkan disiapkan Fadil, KM-nya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang kita sebelum masuk ke pembelajaran, sudah isi absen belum? Sudah. Kalau yang belum, silahkan isi ya. Absensinya di sini nih. Ada linknya. Oke. Sambil menunggu teman-teman yang lain, lebih baik kita yel-yel semangat dulu ya. Siap? Kalian masih ingat yel-yelnya? Itu yang mana di mana anak kambing saya, tapi ini diganti. Mana di mana anak paling rajin. Siap ya? 1, 2, 3. Mana di mana anak paling rajin? Anak paling rajin ada di kelas ini. Mana di mana anak paling cerdas? Anak paling cerdas ada di kelas ini. Bagus semuanya, anak cerdas dan anak yang rajin. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Oke, bagus. Apa motivasinya? Belajar, berprestasi. Oke, semangat terus. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, setelah menonton tayangan video, siswa dapat menjelaskan dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dengan benar. 2. Melalui diskusi, siswa dapat memberikan sebuah contoh pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan bagi kelestarian sumber daya alam dengan benar. 3. Setelah mengamati gambar, siswa dapat membandingkan jenis pekerjaan yang terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi dengan benar. 4. Melalui penugasan LKPD, siswa dapat melaporkan jenis pekerjaan berdasarkan suatu kegiatan ekonomi. 5. Setelah membaca cerita dalam teks bacaan, siswa dapat menilai kejadian yang terdapat di dalam cerita dengan tepat. 6. Melalui kegiatan presentasi, siswa dapat menjelaskan alasan penilaian cerita secara lisan dengan tepat. Baik. Untuk mengawali, kita akan mengamati gambar berikut. Coba kalian lihat gambar ini, apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Pada gambar ini lihat. Memancing. Ya, Memancing. apa? Memancing. Ada yang naik perahu, betul. Lagi apa? Dapat ikan. Iya. Nah, menurut kalian apa pekerjaan dari orang tersebut? Orang tersebut berlayar menggunakan perahu, kemudian memancing. Itu disebut apa? Betul, Fadil, nelayan. Coba, ada yang tahu apa itu nelayan? Yang suka mencari ikan. Nelayan. Kita simak baik-baik. Teknologi dalam menangkap ikan terbagi menjadi 2, yaitu teknologi tradisional dan teknologi modern. Untuk teknologi tradisional, kalian bisa lihat, ini adalah alat-alatnya. Ada jala atau jaring. Kalian nanti cari apa itu fungsi dari jala dan jaring dan bagaimana cara penggunaannya. Lanjut. Kedua tadi adalah teknologi modern. Teknologi modern tentu ada alat-alatnya juga. Yang pertama adalah betul, radar. Apa nama alatnya? Radar. Fungsinya untuk apa dan bagaimana caranya? Nanti kalian pelajari lagi. Kalian amati, kalian cari alat-alat tersebut. Tentu kalian bisa menjelaskan dampak penggunaan teknologi, baik teknologi tradisional maupun teknologi modern. Tentu ada 2 dampak positif dan dampak negatif. Coba, apa saja dampak positif? Kalian bisa lihat alat-alat ini. Ini termasuk teknologi apa ya?
Betul, itu termasuk teknologi modern. Ada alat pukat harimau dan ada apa? Apa Salsabila? Iya, ada bom ikan. Menurut kalian, penggunaan teknologi ini boleh tidak? Kenapa? Betul, karena bisa merusak ekosistem laut. Kenapa tidak boleh pakai pukat harimau? Iya, betul. Karena ikan-ikan kecil ikut terambil. Dan ini akan membuat jenis ikan-ikan tertentu menjadi punah. Kalau menggunakan bom ikan, kenapa tidak boleh menggunakan bom ikan? Karena semua ekosistem juga menjadi hancur, termasuk terumbu karang. Betul sekali. Oh, boleh. Oke, apakah kamu setuju pengambilan ikan dengan cara tersebut? Setuju tidak? Setuju? Tidak ya, betul, tidak setuju. Kalau kamu tidak setuju, kamu berikan alasannya. Boleh di kolom komentar di Google Classroom. Nah, nanti kalian lengkapi LKPD yang belum selesai. Silahkan lengkapi. Nah, selanjutnya adalah dari penangkapan ikan. Tadi kita menjelaskan tentang nelayan. Coba kamu lihat gambar ini. Ini kalau kamu lihat bagaimana Edo bisa menikmati atau memakan ikan. Dari mana itu asal muasalnya? Ada yang bisa menjelaskan? Coba Delisa mau jelaskan, silahkan. Kenapa? Betul, ikan itu dari lautan, kemudian ditangkap oleh nelayan. Kemudian nelayan itu menjualnya ke menitipkan ya, betul. Ya, Ibu kasih ini gambarannya ya. Pertama nelayan itu menangkap ikan, betul. Kemudian Fadil gimana? Titip di pelelangan ikan, bagus. Coba Salsabila. Setelah nelayan menangkap ikan, dititipnya kemana? Apa kata Fadil tadi? Betul, ke pelelangan ikan. Dari pelelangan ikan diantarkan menggunakan apa? Jasa pengiriman. Iya, dari jasa pengiriman menggunakan mobil box diberikan ke penjual yang ada di pasar. Dari penjual dibeli oleh kita dan kita bisa memasaknya sehingga kita bisa memakannya. Oh iya Deliza, apa itu distribusi? Kegiatan menyalurkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, betul. Kalau konsumsi, Salsabila, kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Betul, udah pada pintar ya. Itu adalah maknanya sudah kalian temukan setelah kalian mengamati gambar tersebut. Baik. Nah, ternyata dari kegiatan produksi tadi, pekerjaan itu berdasarkan yang dihasilkannya menghasilkan dua. Ada yang menghasilkan barang dan ada yang menghasilkan jasa. Sekarang coba perhatikan gambar berikut. Apa saja pekerjaan yang menghasilkan barang? Apa saja? Kita lanjut setelah kita membandingkan tadi berdasarkan kegiatan ekonominya dan membandingkan apa yang dihasilkannya, barang atau jasa. Sekarang kalian coba selesaikan ya LKPD 2-nya. Di Google Classroom sudah Ibu sediakan. Kita akan menilai kejadian sebuah cerita. Dalam hal ini, dalam menilai itu kita biasanya menilai 1 tema, 2 tokoh dan perwatakan, 3 latar, 4 alur dan pengaluran, ke-5 sudut pandang, dan ke-6 adalah amanat atau pesan. Nah, pada kali ini kita akan belajar untuk menilai tentang tokoh dan perwatakan. Perhatikan ya videonya supaya nanti bisa menilai. Terdengar tidak? Semoga terdengar ya. Tokoh adalah. Sekarang coba kalian baca cerita tentang Pak Weli, kepala sekolahku.